Podcast ini bisa disimak di kbrprime.id dan platform podcast lainnya. Pernah dengar istilah noise atau noise music? Sejujurnya kali pertama saya melihat secara langsung ya noise music atau noise ini sebenarnya juga nggak sengaja. Waktu itu saya lagi jalan gitu dan kemudian melewati sebuah tempat yang tengah melangsungkan atau mempertunjukkan noise ini gitu. Suaranya cukup kencang dan bikin penasaran. Saya dan beberapa teman waktu itu masuklah ke dalam tempat itu dan menyaksikan pertunjukan itu. Teman saya waktu itu bilang, "Oh, it's noise." Ya emang berisik sih ya. Saya ngerasa keganggu sebenarnya gitu. Ini musik, nggak ada nadanya. Tapi kemudian pas saya nonton, lama-kelamaan ada banyak pertanyaan yang muncul kemudian. Kenapa musik ini ada? Atau kenapa noise ini ada gitu. Nah, kali ini saya bakal ngobrol dengan seorang teman yang juga demen ngolah bebunyian ini. Tesar namanya. Apa sih yang bikin dia demen menyusun komposisi noise ini? Oke, mungkin ini agak jauh gitu ya dengan tema obrolan Love Buzz biasanya. Tapi nggak juga sebenarnya. So, bear with me. Anda mendengarkan Love Buzz bersama saya, Asrul Dwi. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Nyebutnya gimana sih? Noise music, noise art, atau noise aja? Terserah ya. Kalau lo sendiri gimana nyebutnya? Gue lebih nyebut gue bermain dengan medium bunyi. Soalnya emang bunyi kan essence dari semuanya tuh. Karya-karya gue kan menggunakan medium bunyi. Cuman kalau orang mau nyebut itu, oh lu main noise ya, lu main eksperimental ya udah. Tapi kalau lo prefernya bermain-main dengan bunyi itu tanpa kemudian ngasih label atau... Tapi pada awalnya sih gue nge-labelin ya gue main noise. Secara definitif gitu kira-kira ada nggak sih? Yang gue tahu mungkin di ini ya apa masih disatuin sama musik eksperimental, sama sound art. Jadi perspektif orang-orang tuh oh noise tuh di saat musik udah masuk ke ranah seni rupa mungkin, atau mungkin orang-orang yang dulunya kebanyakan ya yang gue ini kayak teman-teman gue atau gue pribadi yang udah bosen sama musik-musik konvensional gitu. Ya udah gue kayak kesannya kok musik gini-gini aja nih. Ya sama mungkin halnya kayak di lukisan, kayak lukisan abstrak yang kayak cuman lo doang sama Tuhan yang tahu, apalah gitu-gitu kan. Ya kebanyakan personal sih kebanyakan ya kalau di noise sendiri. Apalagi di Jepang itu ya gue sempet ngobrol-ngobrol sama beberapa temen yang di sana. Pada awalnya kan ada pergerakan yang namanya harsh noise tuh. Tuh cabangnya lagi nih. Jadi ternyata di musik eksperimental tuh ada banyak genre, ada yang namanya drone, ada dark ambient, ada harsh noise, ada pokoknya macam-macam lah. Terus di Jepang kan terkenal sama suicide kan. Nah, jadi si pergerakan ini lebih menyelamatkan orang-orang tuh. Jadi kayak ada salah satu contoh inkapasitan yang tiap hari kerja. Ya lu tahu sendiri lah pola kerja orang-orang di Jepang. Nah, sedangkan daripada gue bunuh diri, daripada gue ini mending gue luapin emosi gue ke situ. Pada awalnya yang gue tahu ya dari pergerakan harsh noise itu sendiri. Nah, terus kalau musik eksperimental sendiri kan bisa dibilang John Cage, bapaknya John Cage, terus David Tudor, Kraftwerk gitu-gitu kan. Nah, pada zaman itu kan memang mereka muncul dengan perlawanan-perlawanan kan ya. Yang kayak ya melawan musik konvensional yang kok gini-gini aja nih. Semacam ngasih tawaran lain berbunyian gitu iya, kayak kan. Everyone can make music. Tapi kalau buat lo sendiri gitu, ada arti khusus nggak sih? Kenapa lo kemudian memilih noise bukan musik yang konvensional gitu? Kalau ngelihat karya lo sebenarnya dari awal-awal juga masih ada instrumen juga kan? Nah, kan gue pada dasarnya kan gue emang bermain musik konvensional kan. Emang gue dulu ngeband, gue tergabung dalam beberapa band pas zaman gue masih kuliah. Ya sempet dulu iseng-isengan ya, namanya anak muda kan. Kita noise-noisean yuk, ayo. Tapi masih formatnya masih band tuh pas tahun 2013 2014 lupa gue. Pas tahun segitu ayo yuk bikin iseng-iseng gara-gara terinspirasi sama Basquiat kan. Ya gue ngefans sama Basquiat juga. Udah nyoba-nyoba nyontoin bandnya Basquiat yang Grey itu. Lama-kelamaan ternyata si noise sendiri ini atau musik eksperimental ini punya kelompoknya sendiri.
apa di saat itu akhirnya udah di situ ngebuka jejaring lah, ketemu sama siapa mau tur ke Indonesia, mau tur ke Bandung. Pada awalnya pun gue muntah yang ngeliat puyeng bos. Pas waktu itu gue masih formatnya masih ngeband lah ya, masih rada sedikit bisa didengerin lah. Tiba-tiba ada teman yang setupnya banyak banget, terus yang bener-bener ngegulung tuh suaranya. Gue sendiri ya sempat nggak kuat juga. Selama kelamaan akhirnya gue selesai di Bandung, pulang ke Makassar, kehilangan gairah, yang kayak gue nggak bisa ngapa-ngapain kan. Gue ngeliat di Makassar belum ada nih yang noise-noisean nih. Tapi ternyata gue salah, ternyata ada beberapa orang kan. Kalau bagi yang dengerin noise itu kayak bikin orang nggak nyaman sih. Kalau gue sih keganggu aja gitu. Tapi sementara kalau itu buat lo ternyata jadi kayak semacam proses ekstase gitu nggak sih? Katarsis mungkin ya ketika lo bikin itu. Mungkin bisa gue bilang jadi salah satu terapi ya. Karena ya mungkin kayak lo lagi emosi ini lagi ya kayak gue main noise nih. Kalau perspektif gue jadi bisa kayak gue bisa ngomel-ngomel di depan orang, soalnya itu emang bener-bener gak nyaman dan bikin orang terganggu kan. Tapi orang itu gak marah sama lo. Wah, dan emang bener-bener cobain dah. Lu beneran capek kalau main noise dan lu dengerin itu kelamaan, beneran capek juga sendiri. Dan ada beberapa frekuensi suara kan yang bisa beneran ngebunuh orang tuh. Terus pada saat itu yang gue di Makassar nih, ya kenapa gue bilang tadi terapi, karena gue sempet nih isolasi diri, terus ya depresi lah ceritanya, karena gue nggak bisa ngapa-ngapain nih di kota gue nih. Nah akhirnya otak-atik alat-alat tuh, pokoknya selama itu gue nggak aktifin HP, pokoknya nggak ada gangguan dari luar, gue cuman pengen di rumah gue aja. Tapi gue mau tetap produktif. Pada akhirnya ya gue bongkar radio gue ini ngapa-ngapain. Terus akhirnya gue membuat karya lah ceritanya, membuat album dari pengalaman gue mengisolasi diri. Dan di saat lo dengerin soundnya juga tuh, ya gue berusaha menampilkan pengalaman di saat gue mengisolasi diri dari segi suasana yang bisa lo rasain dari perspektif suara kan. Ya mungkin bagi beberapa orang bisa nyampe, oh ini dari segi-segi judulnya juga kan, ada beberapa judul tuh ya mungkin menggambarkan keadaan pada saat itu dari segi bunyiannya. Kayak gimana tuh judulnya, contoh kayak ada Isolation yang kayak ya gue pengen teriak aja di ruangan itu yang sendiri dan bener-bener kelam kan, gelap gitu. Terus yang kayak Nervous itu ya keadaan ya lu tau lah, anxiety yang namanya kayak gitu kan, pasti nervous mau ketemu siapa aja, ketemu orang, mau ketemu siapa, pokoknya yang cemas berlebihan lah ya. Ya gue berusaha gimana nih biar gue ngebuat audio nih, ngebuat sound dan orang bisa ngerasain oh ini beneran cemas nih. Gue juga ngerasain kecemasan itu tapi dari perspektif suara kan. Lo berarti ngambil suara-suara itu yang kemudian lo olah itu dari pengalaman personal lo gitu ya? Dari pengalaman personal, tapi dengan perangkat yang ada yang gue rangkai sendiri dan ada beberapa dari emang noise mesin ya, emang dari scene. Dan ya karena udah zaman sekarang itu gue tetap pakai teknologi dong, seperti pelaku noise atau noiser pada umumnya kan yang menggunakan efek atau apa gitu ya. Cerita juga dong proses lo gitu, katakanlah ketika lo bikin satu komposisi, bilangnya bisa dibilang komposisi ya. Iya emang kompos. Biasanya kayak gimana lo nerjemahin ide lo, bunyi-bunyian yang ada di otak lo, kemudian lo kan tadi eksperimen dengan berbagai macam alat, mulai yang gue tahu sih mulai dari analog gitu ya, rekaman analog sampai kemudian digital tadi yang lo bilang. Nah kan itu sesuatu yang abstrak kan? Iya benar. Lebih ke ya gue percaya orang bisa merasakan sebuah karya itu dari feeling ya, dari feeling ya personal sih, dari feeling yang gue rasain. Ini gini nih, tapi dari perspektif sound feelingnya kayak gini nih, tapi tetap gue dengerin lagi, oh ini kayaknya belum pas nih. Pokoknya gue bikin diri gue galau galau banget ya. Lebih kayak pengalaman gue perasaan gue lagi kayak gini nih, gimana sih nih gue dalam perasaan seperti, kadang ada hal yang beneran tanpa gue sadarin juga, terus gue bikin ya secara nggak langsung, secara spontan gitu ya, karena gue emang doyan hal yang berbau spontanitas ya. Soalnya di situ gue bisa ngimprove tuh, tahu-tahu gue gini, tahu-tahu gue ini kok gini, berarti pas waktu itu perasaan gue, taruhlah gue lagi sedikit itulah goyang, sedikit galau ya, sedikit goyang lah ya. Terus gue bikin audionya yang kayak gue dengerin lagi, bener, oh iya kayak gini. Terus ada juga yang kadang-kadang emang gue bikin dulu tes emang beneran iseng, terus gue dengerin. Kadang di saat-saat seperti itu tuh yang kayak gue cuman iseng bikin gue kepusingan ngasih judulnya, soalnya kan belum tentu bisa gue iniin lagi. Kayak gitu paling gue tulis tanggal dan jam kayak gitu ya, mungkin sedikit keterangan ini yang gue rasain, coba lo dengerin aja lo ngerasain apa ya. Mungkin kayak cuman sekedar pengen marah-marah doang, ya udah kayak oh lo ngedengerin orang marah-marah nih. Cuman apakah dari segi pendengar itu ngerasain hal yang sama ya belum tahu ya. Kan
berangkatnya sangat personal gitu ya. Kemudian itu lo olah jadi karya noise lo, karya bebunyian lo itu tadi. Ketika itu udah selesai dan lo dengerin lagi, beberapa orang itu kalau ngelihat sesuatu atau bahkan baca lagi tulisannya sendiri gitu, dia jadi kayak kebawa balik ke momen saat itu. Dan itu kan cukup berat juga sebenarnya kan. Lo ngalamin hal itu nggak sih ketika lo dengerin lagi karya-karya lo gitu? Kalau buat yang sekarang ya, kadang gue dengerin itu, ya gue bisa ngomong, gue lagi ngebuat satu digidrugs nih, bikin drugs tapi dalam perspektif digital dan audio gitu. Terkadang gue kalau gue mabok gitu gue dengerin lagi, kadang ke bawah tuh secara nggak sadar tuh. Apa enggak di saat gue dengerin pakai headphone, beneran gue nggak tahu ya, keadaan gue saat itu giting atau emang ke bawah ke fase yang itu ya, gue nggak tahu. Cuman coba aja lu dengerin, mungkin lu bisa ke bawah juga atau malah nih ngapain sih nih bocah resik. Tadi lu bilang kan sempat mengalami fase isolasi dan sebagainya gitu kan, dengan agak sungkan-sungkan lu tadi bilang kan lu pernah depresi gitu. Itu memang sudah didiagnosa atau gimana? Lu nerjemahin sendiri aja bahwa ini feeling atau perasaan ini gue di fase ini. Gue menerjemahkannya jadi gue ngeliat tingkah laku gue jadi malas, jadiin terus gue diskusi sama nyokap gue kan. Kok gue gini ya, gue gila kali mah. Terus gue baca emang ciri-cirinya sama orang depresi. Makanya gue berani, gue depres nih kayaknya. Gue bener-bener harus nutup diri dulu nih. Soalnya kan gue setelah 6 tahun gitu baru balik ke Makassar lagi, yang kayak berubah semua kan. Gue harus ngapain nih? Yang tadinya gue biasanya ngelukis kan pas di Bandung, yang kayak kehilangan gairah buat ngelukis. Aduh, gue ngapain? Mau ngeband juga nggak ada teman. Makanya sampai udahlah, gue ngisolasi diri aja dah. Kali gue bisa produktif gitu, atau apa yang terjadi kan, maksudnya mencoba membuat terapi buat diri sendiri gitu. Karena gue menghindari obat-obatan ya gue pernah sampai pada akhirnya pun setelah gue ngisolasi diri, gue tetap susah tidur lah apalah, sampai gue ngomong sama nyokap gue, udahlah bawa gue ke rumah sakit jiwa aja deh, gue konsultasi sama dokter aja deh. Dan bener dugaan gue, cuman diajakin ngobrol dan dikasih obat. Gue nggak mau konsumsi obat-obatan. Pada akhirnya ya udah gue jadiin bisnis. Terus ya tetap gue ngelakuin terapi atau treatment yang gue percaya. Apa sih yang sebenarnya bikin lo gitu sampai kemudian tinggal di Bandung 6 tahun kemudian pindah ke Makassar gitu, balik lagi gitu. Situasi atau kondisi yang kayak gimana yang kemudian bikin lo depresi itu tadi sih? Ada kejadian yang cukup bodoh sih yang gue lakuin sama hidup gue. Makanya kenapa gue bisa memutuskan untuk kembali ya. Sama mungkin ya keluarga gue juga lagi butuh sosok gue. Ya gue nggak bisa egois kan. Ya udahlah, gue ngalah. Akhirnya balik. Terus yang kayak, padahal pas di situ tuh gue udah merasa gue udah di titik yang cukup established nih pas di Bandung nih. Terus ujuk-ujuk gue harus pulang, tes memulai lagi dari nol dong. Puyeng gue sama masalah-masalah yang itu yang mungkin nggak bisa gue ceritain ya, masalah besar lah. Yang apa ya, semua orang pernah berada di titik terendah di hidupnya. Ya, mungkin pada saat itu gue di situ. Akhirnya balik, terus itu yang jadi tekanan juga nih, pressure terus nih ke gue nih, tas. Akhirnya mungkin salah satu penyebab yang bikin gue depresi itu juga ya. Lu tipikal orang yang overthinking gitu maksudnya? Banget. Beres kita ngobrol lain pasti gue pikirin panjang. Sebelum gue mau ngobrol juga gue mikir. Pokoknya gue ditanyain apa aja gitu ya. Terus yang kayak gue bener nggak ya ngomong sama orang pun kadang gue bener nggak ngomong sama. Padahal di pikiran gue nih orang tersinggung nih. Padahal sebenarnya enggak. Si orang itu mah biasa aja mungkin. Cuman guanya kayak gue nggak enak lagi gue ngomong ini ke orang itu tuh gini. Lebih ke perspektif gue yang takut salah ke orang itu tuh. Bukan yang kayak ini orang gue gini banget nih. Kalau itu mah gue bodo amat, nggak harus gue pikirin. Cuman perlakuan gue ke orang tuh yang lebih gue pikirin banyak tuh. Sekarang gitu lo ada di state yang mana? Kesehatan jiwa lo kayak gimana sekarang, Sar? Nggak tahu ya gue ya. Pokoknya kalau dari perspektif orang gue juga nggak bisa ngomong gue normal atau gimana. Cuman ya kalau menurut gue sekarang gue baik-baik aja gitu ya. Cuman gue beberapa kali ketemu sama orang udah sering dia ngomong gini nih, gue pernah ketemu sama orang aneh, tapi lo yang paling aneh yang pernah gue lihat. Dan itu bukan cuma satu orang yang ngomong kayak gitu. Terus gue penasaran, gue aneh kayak gimana sih, anehnya gue kayak gimana, gue penasaran kan. Itu lagi gue mikir nggak nanya ke orangnya langsung, emang aneh kayak gimana? Iya, dia pasti ya aneh, lebih aneh daripada orang aneh kata dia. Hah? Ya gue bingung dong. Ya udahlah ya mungkin gue orang aneh mungkin. Jadi kayak lebih hati-hati gitu nggak sih lo untuk deket sama orang gitu dengan komentar orang yang semacam itu gitu. Kalau untuk sekarang lebih kayak gue selektif sekarang dalam memilih pertemanan gitu. Maksudnya teman dalam artian buat gue tuh teman tuh yang udah tahu lu banget semuanya. Yang kayak kalau misalkan cuman tegur sapa kerabat dong mungkin, atau ya udah paling ya gue kenal sama dia, kenalan lah mungkin. Kalau teman menurut gue yang lu udah cerita yang udah beneran ya dekat gitu,
gue nggak ini sih sama sahabat-sahabatan, dan gue nggak pernah punya sahabat dalam hidup gue. Masa? Pokoknya yang kayak udah kalau gue ngerasa udah deket sama orang itu udah gue bilangnya oh saudara gue tuh. Gue cuma percaya teman, saudara, udah itu doang. Ya saudara berarti lu di atasnya teman, udah segitu levelnya kalau di gue ya. Tapi lu termasuk yang gampang untuk cerita ke orang gak sih persoalan pribadi yang lu hadapin? Enggak. Gue juga bingung ya. Gue suatu saat bisa jadi ekstrovert dalam artian bukan ngobrolin hal-hal yang pribadi gue ya. Cuman seneng ke orang-orang banyak, tapi pas ketemu orang-orang banyak gue jadi gue demen keramaian, tapi gue nggak suka ngobrol banyak, dan gue nggak terlalu kayak bisa so akrab sama orang gitu, yang malas basa-basi dah gue kayak oke, kalau mau ngobrol tapi gue nggak bisa memulai percakapan duluan, kecuali orang itu nanya baru gue temenin ngobrol. Gue bisa cerewet, tapi cerewet dalam artian ngobrol aja, nggak ceritain hal pribadi. Susah percaya gitu sama orang atau memang ya gue overthinking, mungkin bisa dibilang susah percaya, atau ya ngapain juga gue ceritain, emang penting kayak gitu ya. Emang gue ceritain ke orang, gue lebih ini loh, kayak ngapain orang tahu soal gue, nggak penting juga kan, emang gue siapa. Berarti susah gitu nggak sih untuk ngejalin hubungan bukan hubungan percintaan juga lah ya, hubungan lo sesama manusia yang lain gitu. Gue susah buat akrab sih, gampang gue akrab sama orang, cuman yang kayak buat percaya sama orang itu susah, maksudnya nggak terlalu percaya lah sama orang. Tapi biasanya lo bisa nurunin tembok lo nih ke orang ini pada taraf yang kayak gimana gitu. Lo ngelihat orang ini. Gue udah ketemu berkali-kali, terus ngeliat perlakuannya ke gue, udah bisa gue kategorin, oh dia bisa jadi CS nih, bisa jadi temen nih. Soalnya gue baru mikirnya, oh dia harus tahu siapa gue, soalnya ya namanya kita mau berteman lama gitu kan ya. Dan emang gue demen berteman kan sama orang, ya dia harus tahu siapa gue sebenarnya. Ya fair dong, yang namanya berteman kan kita harus saling tahu kayak gitu. Gue baru mau nurunin sedikit tembok tuh. Dan pada saat tertentu pun kalau gue nggak mood ngobrol, walaupun itu temen deket gue sekalipun, ya kayak ada CS gue yang gue sempat tinggal satu rumah tuh bareng-bareng, yang kayak ya udah kalau gue lagi pengen diem ya udah diem aja gue, kagak gue gubris juga, paling ngobrol-ngobrol gitu doang, basa-basi, terus ya udah selalu boy. Ngobrolin personal heart to heart gitu lu jarang ya? Tapi kebanyakan ada nggak sih? Ada teman-teman deket gue, kebanyakan rata-rata cewek sih yang bisa gue bilang saudara atau CS gitu. Kan kalau ke cowok apa ya? Kenapa? Aneh gitu, kalau gue mending gue ngobrol sama mak gue sekalian. Kalau gue sekarang sih lebih, kalau ada hal personal gitu lebih banyak gue obrol sama mak gue, karena ya gue berjauhan kan, terus doi kadang ngasih solusi juga kan, terus dari perspektif orang tua kan mungkin oh dia ngerti gue nih, dia tahu nih. Kalau teman kan kadang solusi bla 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 doang. Ya paling kalau gue ngobrol sama teman-teman cowok, ada yang beneran udah saudara gue tuh, yang beneran curhat soal kehidupan lah, lebih ke boy gue stres nih, gue gini. Rata-rata kalau cowok ngasih solusinya ya udah, iyalah apaan sih, ya gitu-gitulah standar lah ya. Kalau perempuan kan mungkin lebih perasa gitu ya. Makanya gue terkadang kalau hal-hal yang personal lebih curhat ke CS gue yang cewek, karena ya gue lebih demen perspektifnya perempuan kalau menjalani suatu masalah. Soalnya ya pasti galau-galauan kan, kalau kita laki-laki kan lebih berpikir logis kan, ini kayaknya gini doang. Tapi kadang juga dalam satu titik tertentu gitu jadi sok kuat gitu nggak sih? Gue teman-teman laki-laki gitu, maksudnya kalau lo ngobrol dengan komentar yang semacam itu kan lo ngerasa nggak sih dianggap lo cemen gitu kan? Kadang gue lu belum ngerasain aja lo. Gue ngomong gitu juga dalam hati kan. Atau enggak kalau emang beneran temen deket ya, coba lu ngerasain di posisi gue, lu rasain, mampus lu. Pasti kayak gitu juga. Ya iyalah, pastilah. Sedikit orang yang gue juga kenal secara personal gitu kan, secara terbuka, at least ke gue gitu kan, ngomongin soal perasaan dan sebagainya. Itu nggak banyak cowok yang berani. Menurut gue sih itu justru keberanian sih. Lo merasa rapuh gitu kan, merasa emosional gitu. Itu hal yang wajar, manusiawi gitu nggak sih? Cuman kalau ya balik ke segi maskulinitasnya, asik. Iya kan, yang namanya laki-laki. Mana mau dilihat cemen dong. Iya gak sih, yang kayak masa gue ceritain ke temen cowok gini. Kecuali bener-bener itu temen lu yang kayak lu tiap hari bareng-bareng ngelakuin hal apa itu bareng-bareng tuh, yang kayak dia tahu lu dalam segi kehidupan, dia tahu lu apa yang lu lakuin tiap hari. Mungkin gue cerita adalah udah gue anggap kayak kakak gue sih doi. Tapi ya udah, tapi nggak sedalam gue juga cerita ke cewek. Kalau ke cewek mungkin gue lebih suka responnya. Mungkin dia dengerin terus langsung dicernanya pakai perasaan kan. Kalau kita kan laki-laki ngedengerin dicerna pakai logika dulu, logis, terus ya syukur-syukur dia mencoba merasakan hal itu atau enggak kan. Kalau ke cewek kan pasti, oh ya tahu nih gue nih rasain nih gini, mungkin gini deh.
kayak gitu kalau ke cewek. Tahu sendiri kan laki-laki maskulinitas yang kayak gue kuat. Tapi kalau lo sendiri gitu ya, dengar ada temen lo cowok yang curhat ke lo, biasanya reaksi lo akan kayak gimana? Menjadi laki-laki pada umumnya, atau lo lebih bisa berempati karena lo punya pengalaman gitu ya, yang mungkin lebih dari ini orang nih gitu? Ya kalau yang dicurhatin pernah gue alamin, ya paling gue ngasih sudut pandang ya. Karena kebanyakan orang kalau lebih kayak ngajarin kita ya. Kalau gue nggak kayak gitu ya, gue selalu ngomong ya pengalaman gue kayak gini, bla 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 bla. Coba dah lo. Sebenarnya gue paling sering ngomong cuman lo doang yang tahu apa yang lo harus lakuin. Tapi saran dari gue, coba beberapa hal ini dah. Kalau emang nggak cocok ya udah coba pakai cara lo. Ya gue cuman bisa ngasih saran kan. Gue nggak bisa ngajarin. Ya kan orang masalahnya kan pasti beda-beda walaupun sejenis gitu ya. Maksudnya masalahnya sejenis ya. Cuman mungkin dari segi dia ngejalaninnya mungkin beda, dari segi dia menyikapi masalahnya beda. Ya sebenarnya kalau orang yang punya pengalaman ke psikolog atau psikiater kan, mereka nggak pernah ngasih jawaban kan. Iya. Ngebimbing lo gitu nggak sih? Nih gue bete-nya nih sama psikolog atau psikiater ya. Ya kalau gue kan nggak ke psikolog ya, gue ke psikiater ya. Cuman ya apa bedanya gue ngobrol sama mak gue? Cuman ngobrol bla bla bla, ngorek-ngorek lo, ngorek tas. Ya lu juga nggak kenal dia siapa. Terus beres itu lu dikasih, ya pokoknya intinya lu harus beli obat dari dia. Ya ada beberapa saran sih. Ya, kalau saran dari nyokap gue, lu coba ngedeketin diri sama Tuhan lah. Ya gue coba dong terapi itu, dan emang lebih cocok. Tapi gue bukan orang yang religius, gue masih bandel. Makanya ya terapi yang gue lakuin itu lebih ke penyaluran emosi. Cara itu waktu itu juga nggak ditawarin ya oleh psikiater lo gitu? Mana ada kepikiran lah dia. Berapa lama sih berarti untuk terapi gitu? Ke psikiater karena gue menganggap itu bisnis yang baik. Ya karena gue konsul sama ambil obat itu ditanggung negara, makanya gue generik ya. Iya generik. Terus gue punya pasarnya nih teman-teman gue. Ya udah gue sampai 4 bulanan mungkin ya. Sampai pada akhirnya nyokap gue ngomong, ya nyokap gue nyangkanya gue makan terus kan. Ya nyokap gue takut dong. Udah lu ngerusak diri lu, udah beneran. Lu sholat aja, udah sholat. Apa enggak gimana ki lu ngobrol sama gue aja dah. Kata nyokap kan. Tapi gue bilang enggak mah, gue masih susah tidur nih, masih ini nih, masih males nih. Kadang nih malah kebalikan ya pengalaman gue nih, gue bego-begoin si dokternya biar bisa ganti obat. Kayak si pasar ini udah mulai berkurang nih, gue nyari nih obat apa nih yang lebih laku nih, jadi penjual obat kan gue. Ini gue baca dong tas. Biar dapat obat ini gejalanya seperti ini. Gue ngomong sama dokternya, saya jadi ini ya, saya kayaknya butuh sedikit stimulan untuk lebih produktif, lebih ini. Tapi pas malamnya saya susah tidur. Oke, gini. Akhirnya dikasih 2 merek obat lah. Dok, saya nggak cocok sama obat ini dok. Ada yang lebih enak lagi nggak? Bukan lebih enak, yang lebih ini lagi. Kayaknya saya cocok sama yang merek ini dok. Oke, kasih tas. Bos di sini. Ya, enak menurut gue, maksudnya dalam artian bisnis yang baik nih. Ya gue nggak nganjurin kalau emang lo ini sama dokter, soalnya nggak ada habisnya dan ada yang beneran ya. Gue pun pada akhirnya ngeriset itu kan ya. Sampai gue pacaran sama ada seorang perempuan yang beneran skizo, yang sampai nyilet. Dia pun kadang ngeluh, aduh kok dosis gue ditambahin lagi sih, kapan sih dosis gue diturunin gini. Bakal nambah terus dosisnya, dan itu ngaruhnya ke badan lo yang namanya kimia ya. Dia jadi gampang lupa. Jadi ini yang sampai kemana-mana harus bawa catatan, harus bawa recorder, karena dia takut ke lupaan. Mungkin ya dalam hidupnya orang kan ada momen-momen tertentu kan yang gue nggak mau ngelupain momen ini nih. Dampaknya tuh ke situ. Dan yang namanya obat kayak gitu, lu nggak bisa sembarangan ngelakuin hal-hal yang berbau kimia, kayak misalnya lu tahu sakit ini, terus lu dalam kandungan obat itu kan dia udah sampai disuntik tuh dia obatnya, terus di saat dia sakit ini terus ya amit-amit saatnya nggak cocok, modar kan. Akhirnya dia kebingungan, aduh gue sakit ini terus gue masih ada obat ini lagi di badan gue belum. Kan dia suntikannya obat skizo tuh katanya sampai ngejendol gitu kan, yang kayak berapa lama baru kempes, dan bener-bener feelless, yang kayak udah lempeng aja. Lu nggak ngerasa bahagia, lu nggak ngerasa sedih, yang kayak ada kejadian yang kayak buta hati kali ya, bukan buta hati, yang kayak udah kebas gitu kali ya, udah kebal ininya hatinya. Dan itu beneran gue saksiin ya, gue lihat pas dia baru dapat itu, dia kayak udah yang kayak biasa lagi, yang seneng. Soalnya sebelumnya di saat skizonya kamu, dia pasti nyilet badannya, pokoknya pengen nyakitin badannya. Tragis sih, jadi lu kayak ngeliat mayat hidup, tau gak lu? Yang kayak udah dia diem kayak bengong ngeliat satu titik. Pas diajak ngobrol, apa yang kayak dia sosokan itu, kenapa sih tadi, ada apa sih, jadi aneh ke badan lu ya. Temen yang gue kenal sih konsumsi obat juga, dan itu ngebantu sih untuk kemudian dia jadi lebih fungsional gitu sih.
kalau istilahnya produktif lah tadi yang lo bilang. Emang doi juga produktif, doi juga seniman ya. Doi produktif tapi itu apa nggak pede. Jelek lah gambar gue, inilah. Padahal bagus banget karya-karyanya dia. Cuman ya karena nggak tahu juga sih. Mungkin emang orangnya kayak gitu ya. Cuman yang gue temuin kayak gitu si bocahnya. Perspektif gue aja si obat itu yang ngehambat dia. Mungkin ya, atau mungkin si orangnya, nggak tahu juga. Kalau teman gue justru psikiater dia juga dukung dia untuk bikin karya. Kan sebenarnya psikiater yang baik tuh ngasih arah ke ngelakuin hal-hal buat jadi pelarian lah. Yang gue pernah ini kan dia selalu ngarahin gitu, coba bikin pelarian, tapi tetap ngasih obat. Ya doi jualan dong biar yang mau makan apa. Iya. Karena lu kebetulan cerita soal hubungan romantisme gitu kan dengan kondisi kesehatan jiwa lo gitu ya. Kayak gimana menjalin hubungan romantis gitu lah ya dengan orang, dengan perempuan. Sampai saat ini gue pernah jatuh cinta lah, asik. Tapi masih sama orang itu aja sampai sekarang. Terus yang kayak setelahnya ya kayak gue suka nih, tapi gue sayang, tapi kayak ya udah biasa aja gitu, be aja. Yang nggak jauh-jauh dari seks lah pasti. Ujung-ujungnya ke situ pasti mikirnya. Terus yang kayak kalau ke perempuan yang gue ceritain hal itu pun nggak sembarangan perempuan, yang bener-bener udah teman dekat gue banget, baru gue berani cerita. Soalnya kan ya kadang gue cerita ke perempuan kan ada tujuan tertentu juga kan, PDKT lah atau apalah. Tapi nggak mungkin gue ceritain hal-hal kayak gitu ya, gue pencitraan juga dong. Oke. Kecuali kayak ke temen ya baru yang beneran CS nih, gue galau nih, mau ngobrol dong, ya udah ngobrol. Ya sebenarnya kan orang kayak gitu kan, ya kalau yang gue alamin lebih butuh partner ngobrol aja karena ngerasa dia sendirian banget ya gue sendirian banget nih di dunia ini, padahal banyak teman-teman kan, cuman teman-teman bersenang-senang doang kan, bersedih-sedih kan jarang ada tuh teman yang mau bersedih-sedih bareng kan. Tapi lo sekarang masih juga kadang ngerasa sendiri itu tadi? Udah enggak sih, maksudnya kalau buat sekarang udah nemu treatment di saat udah mulai aneh-aneh nih badan gue nih. Gue selalu ngomong masa dia yang mau ngatur gue dong yang ngatur dia. Tapi pengalaman gue juga nih sama ada partner gue perempuan, dia pas waktu itu kita lagi berdua nih di kamar, tapi nggak ngapa-ngapain, cuman ngobrol bla bla bla, terus kambuh. Lo yang kambuh atau doi? Kan gue ngeriset kan ke dia, kambuh, tes, waduh, dan dia jadi personal yang lain. Gue nggak tahu dia acting apa enggak, tapi pas awal-awal dia ngomong, gue punya 4 personality. Ada anak kecil, ada perempuan seksi, ada laki-laki, dan satu lagi apa lupa gue. Gue tahu ngajak gue kenalan lagi kan, gue kaget dong. Apaan sih? Yang diam dia, ini serius nih. Gue gitu kan, serius nih. Terus yang kayak, hai, kamu siapa? Maskulin banget kayaknya, jadi gini nih bocah nih. Di situ gue bingung. Tapi ada gejala-gejala awal tuh. Dia ngomong, kok tangan aku kebas ya? Kok tangan aku seperti tentakel gurita ya? Kok gini. Terus lama-lama diem, udah berubah, dia nggak jadi dia. Gue nggak tahu dia acting apa gimana ya, bodo amat. Cuman bingung gue. Kok gini ya? Itu DID bukan sih, dissociative identity disorder, kayak itu kepribadian ganda gitu loh. Nggak ngerti gue. Cuman dia ngomong dia skizo, dan gue percaya karena emang dia sempat hampir bunuh diri 2 kali. Beneran ada bukti nyata gitu di badannya. Dan dia ngomong pas keadaan itu si temennya dia ini nih yang jadi personalnya dia nganggap dia temen-temennya dia tuh datang ngajakin ke rumahnya, dan di saat proses itu dia nggak sadar. Kalau lo lihat kayak gitu, lo ke-trigger nggak sih sebenarnya? Nggak. Kalau gue mungkin gue nggak separah dia ya. Ya kayak mungkin lebih prihatin ya dari segi kemanusiaan lah. Masa gue ngeliat orang kayak gitu, gue nggak ini, takut juga gue. Lebih empati ya. Kalau ke trigger sih alhamdulillah gue bisa ngatasin hal itu sendiri ya. Mungkin kalau dulu mungkin ke trigger ya, cuman kalau sekarang udah biasa aja gue. Paling gue bisa ke trigger sama diri gue sendiri di saat gue sendirian. Kadang ada masanya gue ya, sekarang juga kadang-kadang, tapi jarang terjadi ya. Gue yang kayak beneran diem, terus yang kayak kebanyakan pikiran lagi, overthinking lagi, terus yang kayak ketakutan, kenapa nih gue ini kali ya. Tapi gue udah berusaha ngelawan itu. Kayak pokoknya kalau gue udah ngerasa kayak gitu, gue harus jangan banyak di dalam ruangan nih. Nggak bisa dalam ruangan nih, gue langsung keluar, gue cabut kemana, kayak ketemu orang kayak apa, nggak langsung ngobrol sama orang, kayak buat ngatasin itu tuh, kayak gitu. Apa treatment yang gue lakuin ya? Itu lo nemu kayak gitu setelah berapa lama? Nemu cara untuk ngatasin itu gitu? Gue juga nggak sadar ya, maksudnya secara nggak langsung gitu ya. Gue nggak pernah mikirin ini caranya, cuman pada akhirnya emang hal ini yang harus gue lakuin. Gue nggak pernah sadar itu gue lakuin berapa lama, cuman atau mungkin karena ada satu kejadian kebetulan gitu, orang tato datang ngetok terus
ya gue kayak sadar gitu atau gimana, gue juga kurang tahu ya. Cuman pada akhirnya oh gini nih caranya nih, nggak boleh terlalu baik dalam ruangan. Soalnya kalau dalam ruangan kan, apalagi di tempat gue yang sekarang beneran kotak doang tuh, yang kayak lu nggak ngeliat apa-apa. Terus ya gue bukan bocah yang smartphone abis atau internet banget kan, maksudnya ya di saat gue di kamar kalau nggak ngotak-ngatik apa-apa, bikin musik, ya udah bisa diem aja gitu. Sama gue paling ngatasinnya ngebaca, tapi gue bukan orang yang doyan baca banget kan, makanya lebih ke nyari orang lain nih buat gue temenin ngobrol nih. Apa enggak, seenggaknya jangan dalam ruangan aja. Pantes ya jam 3 pagi demen nge-DM. Baru tuh gue jam segitu tuh baru ngeliat handphone orang-orang lagi ngapain sih. Ngeliat Instagram. Ngeliat yang kan. baru update IG story gitu langsung disautin ya. Langsung baru gue gitu-gituin tuh. Gue apa kayak gue bodo amat ngirim sembarangan, kayak ngirim gambar apa kayak yang seenggaknya gue ada teman ngobrol gitu. Soalnya gue kan emang punya kayak ada beberapa partner gitu yang di jam-jam tertentu tuh pasti gue telepon. Ya karena gue masih berantakan nih pola tidur gue nih sekarang nih kan. Ya udah gue telepon, tes. Pas dimatiin udah tuh bingung lagi gue. Ngapain ya? Mau main musik juga takut berisik kan, apalagi gue sekarang ngekos kan. Ngapain ya? Nonton film juga boring. Ya udah gue main handphone aja. Nyari siapa nih teman-teman gue yang masih online nih. Wah, gue gangguin orang dah. Di awal kan lo cerita Bandung pindah ke Makassar gitu kan, dan lo juga kesusahan untuk menyesuaikan diri atau adaptasi ulang ke Makassar gitu ya, dan sekarang di Jakarta gitu. Ngelewatin proses yang sama nggak sih, atau kesusahan juga untuk adaptasi dengan Jakarta yang dengan maha kelebayannya dengan ini, segala gitu. Kelebihannya. Kalau beradaptasi mungkin udah gampang ya, karena malah gue lebih merasa depres di saat gue di Makassar ya. Karena bener-bener di sini gue masih bisa ngapa-ngapain gitu, dan ada temennya. Sebenarnya yang gue butuh tuh temen. Kalau di Makassar yang kayak gue mau gini sendirian, ngapain loh? Yang kayak mau apaan tuh, art, wih art banget nih orang. Artsy kan lo orangnya, artsy gila. Cuman kalau di Jakarta kan maksudnya gue mau kayak gini, ya nggak di Jakarta, khususnya di Jawa ya. Gue mau kayak gini udah tahu nih. Oh gue harus kesini. Jadi ada teman buat bergesekannya, ada teman buat ngobrolnya, ada teman buat kolaborasinya mungkin atau apa. Lebih dapat cocok nih gue nih sama kota ini nih. Di saat gue bete, ya Jakarta banyak party. Ya udah gue bersenang-senang deh, belaga gila kayak apa kayak. Iya sih. Segitunya ya. Maksudnya sentralisasi itu berpengaruh ke kesehatan jiwa juga. Iya. Semua ada di Jawa gitu. Semua ada di Jawa. Banyakan ya. Soalnya ya paling terapi kalau balik ke kampung ya, kalau nggak ke pantai, ke hutan. Asik. Liburannya kayak gitu. Maksudnya emang lebih oke hiburan di asal kita daripada di sini kan. Maksudnya di sini hiburan ya paling klub malam, paling mabok-mabokan hiburannya. Terus setelah itu nggak ngobatin apa-apa sama sekali kan. Yang kayak sehari doang udah kelar. Butuh udara segar sih sebenarnya. Bogor lumayan. Namanya Bandung sekali ya nih. Oke, Sar, cinta buat lo apa? Apa ya cinta ya? Gue nggak bisa ngejelasin sama kata-kata, tapi dari perlakuan kali ya, dari sikap orang bersikap sama lo, dan lo bisa ngerasa itu, oh ini cinta nih. Dan gue pun baru merasakan kalau gue dicintai dan mencintai itu baru sama satu orang tuh di luar lingkup keluarga nih. Kalau cinta ke keluarga kan udah jelas tuh, baru sama satu orang tuh, dan itu kebetulan banget dia hadir di hidup gue pas di saat gue bener-bener di titik terendah. Dan kok ini orang beda sedangkan gue lagi kayak gini. Terus baru tuh oh ini yang namanya cinta ya. Baru tahu gue kayak gini. Dan lebih ke perlakuan orang itu ya, ke sikap orang itu ke lo ya, cinta. Kalau dijelasin sih gue nggak bisa ngejelasin ya. Yang kayak gimana sih contohnya, mungkin perlakuan atau sikap yang kayak gimana? Ya kayak gue ke orang itu ya, gue sama dia bisa aja nggak ngapa-ngapain sama dia. Maksudnya gue bodo amat dia mau sama siapa, yang penting dia nggak kenapa-kenapa gitu. Lebih kayak ngejaga, lebih kayak takut dia kenapa-kenapa, lebih overprotective ke dia, tapi nggak ngelarang-larang. Tapi lu cemas dia kenapa-kenapa, kayak lu mikirin diri lu aja sendiri. Kayak gitu sih menurut gue. Lo kan seniman bunyi. Asik. Kalau diibaratkan bunyi cinta, kalau bebunyian itu kayak gimana? Bunyi-bunyi yang harmonis mungkin, tapi yang harmonis belum tentu cinta juga ya. Bisa aja yang chaos sekalipun itu ternyata cinta ya. Karena yang chaos kan terkadang lebih nunjukin dia marah atau ngasih aware ke lu nih.
ini nggak bener nih, lebih cerewet lah mungkin. Bunyi-bunyi yang lebih berisik mungkin bisa aja itu cinta ya. Nggak selamanya yang indah-indah itu cinta kan. Maksudnya ya yang indah-indah kan kadang buat apa menye-menye gitu-gitu ya. Ya mungkin perspektif gue cinta bisa aja dari suatu bunyian yang berisik sekalipun. Kalau punya saran, komentar, atau ingin berbagi cerita, boleh banget email ke podcast@kbrprime.id dan tulis Love Buzz untuk subjek emailnya. Saya akan akhiri Love Buzz kali ini dengan ngambil satu petikan dari Alan Watts. Now you see, if you want to live in a way that always is saying, I think that life is disgusting. Supposing you want to deny or that people who like music are just a bunch of idiots who sits around and go out of their mind listening to a lot of complicated noise. See, there's always a way of talking about something to make it sound terrible. Equally, there is a way of talking about something to make it sound great. Kayak yang tadi Tesar bilang, mungkin cinta itu kayak noise gitu ya. Bisa saja kedengarannya chaotic, tapi toh juga ada komposisi di dalamnya, ada keteraturan di dalamnya. Love Buzz, membicarakan perkara yang tidak dibicarakan ketika berbicara perkara cinta. Kunjungi kbrprime.id untuk menyimak beragam podcast lainnya dari KBR.